Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu As. Bu As, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, akan ada beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu Irma? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu Irma berikan? Apakah harus berbobot pertanyaannya? Ya. Bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach-nya? Seperti itu ya. Iya, Bu. Komponen yang ingin dikembangkan dari coaching apa-apa saja Bu Irma? Baik, Ibu As. Komponen yang perlu saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baiklah, bagus sekali itu Bu Irma. Bagian kompetensi mana yang sesuai dengan spesifik yang ingin diobservasi Bu Irma? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan di sini mendengar aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu As. Ya, pertanyaan berbobotnya harus sesuai dengan alur tirta ya Bu Irma ya. Iya, Bu. Indikator apa saja yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikatornya Bu, coach di sini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach. Oh baiklah Bu Irma, silakan Bu Irma melakukan coaching kepada Bu Tata. Baik, Bu. Tutup. Oke, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum, Bu Tata. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Irma? Tata, hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Baik sekali hari ini walaupun mendung di luar tapi alhamdulillah bahagia di dalam. Oh iya, dengar-dengar Bu Tata ada permasalahan yang ingin diceritakan. Iya nih Bu Irma. Jadi kan saya ingin menceritakan sedikit tentang permasalahan saya di sekolah. Begitu. Jadi di sekolah saya ada anak-anak yang sering cepat bosan waktu jam pelajaran. Kemudian anak-anak kurang bersemangat, apalagi di saat orang tua baca doa. Di saat berdoa itu sering sekali mereka merasa bosan. Dan kemudian di saat pembelajaran yang memang butuh-butuh pembelajaran itu mereka akan merasa bosan yang serius. Jadi mereka maunya belajar sambil bermain, kemudian belajar dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, itu mereka akan menyenangkan. Oh, berarti permasalahannya yaitu kurangnya minat peserta didik untuk belajar, Tata ya? Iya. Baiklah Bu Tata, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Tata dapatkan ataupun harapkan? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya ingin mendapatkan wawasan, saya ingin mendapatkan banyak ide-ide kreatif, ide-ide positif yang bisa membuat perkembangan anak saya itu semakin baik. Kemudian saya ingin mendapatkan metode-metode atau strategi-strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk peserta didik saya, supaya peserta didik saya itu selalu bersemangat, selalu antusias dalam menerima pembelajaran. Begitu Bu Irma. Dari penyampaian Bu Tata tadi, berdasarkan strategi dan metode-metode, media bisa dikatakan ke kondisi yang ideal bagi peserta didik, Bu Tata ya? Iya, misalnya kalau saya di tingkat TK itu kan Bu, biasanya kami melakukan strategi-strategi itu seperti belajar sambil bermain. Oh, iya. Itu pasti anak-anak sangat menyenangkan kalau belajar sambil bermain. Kemudian ada lagi metode-metode bercerita. Jadi kami di sekolah membuat sekali-sekali kami belajar di alam, belajar di luar untuk bercerita, misalnya duduk rame-rame di luar. Kami kan di sekolah ada 3 kelas, ada kelas A, kelas B1, B2. Jadi sekali-sekali itu misalnya hari Sabtu kami berkumpul di lapangan, duduk rame-rame di lapangan. Kemudian nanti ada satu guru berdiri di depan untuk bercerita tentang dongeng kah, ataupun bercerita tentang kehidupan nyata, kemudian bercerita tentang alam-alam, itu misalnya sekarang lagi musim hujan. Jadi kami nanti bercerita hujan itu siapa yang ciptakan, kenapa bisa turun hujan, kemudian apa gunanya hujan, apa manfaat dari hujan. Jadi anak-anak akan antusias untuk menjawab karena dengan metode bercerita. Kemudian ada juga metode menggambar.
Jadi ada misalnya dalam pembelajaran misalnya tema binatang, Jadi nanti ada subtemanya binatang peliharaan. Ya. Jadi dalam binatang peliharaan tersebut ada kucing, kemudian ada kelinci, ada ayam, ada bebek, kan banyak binatang peliharaan. Ya. Jadi kami nanti bertanya kepada anak-anak tentang ini hari ini kita mewarnai gambar apa ya, misalnya gitu. Ataupun ada juga dengan berkolase, selain dengan mewarnai, ada juga berkolase dari misalnya dari kertas origami. Kemudian ada juga dari bahan-bahan alam, misalnya ada daun-daun. Nanti orang tuh kami potong-potong daun kecil-kecil, nanti orang tuh yang menempelnya. Jadi orang tuh pasti akan suka. Kemudian ada juga metode apalagi yang dari bahan alam tuh seperti kolase juga, tapi dia tidak dipotong kecil-kecil, cuma langsung. Misal ada dari sapu lidi. Jadi dari sapu lidi kami buat rumah ataupun kami buat perlengkapan rumah, kemudian buat jendela, buat rumah sekolah seperti itu. Ada juga dari langsung dari bahan alamnya, misalnya dari misalnya kupu-kupu. Jadi dari apa tuh namanya daun ubi, kami kasih lem tempel di kertas HPS. Jadi anak-anak akan melihat karyanya sendiri. Begitu Baik, Bu Bu Tata. Irma. Jadi di sekolah Bu Tata sudah menerapkan nggak strategi seperti itu? Iya, alhamdulillah sudah kami terapkan. Kurang lebih kalau kami kira dari 100%, sekitar 70% sudah kami terapkan. Karena rata-rata kalau di tingkat sekolah TK itu kan mereka tidak bisa fokus terhadap pelajaran. Pasti mereka belajar sambil bermain, kemudian belajar dengan bahan-bahan yang nyata. Jadi alhamdulillah sudah kami terapkan. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk adanya perubahan tersebut, Bu Tata? Ya, jadi untuk adanya perubahan terhadap ada peserta didik yang masih kurang semangat, kami akan memotivasinya. Kami akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mencari ide-ide kreatif yang bisa menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar. Misalnya kalau dari saya sendiri, misalnya dari metode seperti itu terus, pasti anak akan membosankan. Jadi saya insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Mungkin misalnya gini, antara saya dengan kawan-kawan yang lain pasti akan berbeda pendapat, pasti akan menimbulkan banyak-banyak ide yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari kami bekerja sama, dari kami berkolaborasi akan mendapatkan ide-ide yang lebih baik lagi untuk menyemangati, untuk menumbuh semangat lagi untuk peserta didik kami. Begitu Bu. Oh, jadi kira-kira kapan Ibu Tata mau merealisasi di sekolah Ibu Tata? Insya Allah secepat mungkin Bu. Insya Allah secepat mungkin. Apalagi sekarang sudah berapa bulan berjalan pembelajaran ya. Jadi kami ingin yang terbaik untuk peserta didik kami di sekolah. Jadi insya Allah akan segera kami lakukan dalam minggu depan ini. Insya Allah kami akan duduk berkolaborasi dulu dengan guru-guru di sekolah untuk mencari solusi dan mencari ide-ide kreatif, metode-metode dan strategi-strategi yang bermacam-macam lagi yang bisa kami terapkan untuk peserta didik saya di sekolah. Begitu, Baik Bu Bu, Irma. dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Ya, alhamdulillah Bu Irma ya. Dari percakapan kita hari ini saya mungkin sudah ada gambaran seperti apa yang bisa saya lakukan di sekolah. Seperti yang tadi saya bilang, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan kawan, tidak hanya dengan diri saya sendiri. Misalnya mungkin ide dari saya ada yang kawan belum tahu, kemudian ide dari rekan saya di sekolah belum saya tahu. Jadi kami akan sharing, berbagi pendapat untuk melakukan hal yang terbaik. Alhamdulillah sudah ada bayangan, sudah ada gambaran apa yang ingin saya lakukan untuk kedepannya. Begitu Bu Irma. Alhamdulillah ya, berarti Ibu Tata sudah ada gambaran tentang strategi bervariatif untuk peserta didik ya. Iya, Bu. Oke. Strategi yang seperti tadi itu Bu, yang strategi bervariatif itu yang seperti saya bilang tadi, misalnya ada strategi dalam pembelajaran melalui menggambar, mewarnai, berkolase, kemudian bercerita, berdongeng. Apalagi kalau anak TK berdongeng itu suka sekali mereka. Kalau kami yang berbicara mungkin orang tuh bosan, tetapi kami kasih lihat langsung gambaran di kertas. Biarkan orang tuh yang bercerita, biarkan peserta didik yang menceritakan tentang gambar yang kami perlihatkan di depan. Mungkin percakapan kita sudah cukup ya Bu untuk hari ini.
Terus semoga rencana Ibu untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin Bu. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kami harapkan di sekolah bisa menjadi pengembangan untuk diri saya Amin. sendiri, kemudian juga bisa menjadi pengembangan untuk sekolah juga yang terutama, kemudian juga untuk rekan-rekan yang lain di sekolah. Ya, kan itu yang kita harapkan, apalagi untuk perkembangan peserta didik saya untuk lebih maju, untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, Bu, sekian dulu kita coaching hari ini, Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Bu sudah Sama-sama. mendengarkan. Terima kasih banyak Ya. sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya. Makasih banyak Bu Ya, ya. sama-sama Ibu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Irma, setelah melakukan proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu As, dari hasil coaching tadi saya sudah menyelesaikan sesuai dengan alur tirta dan coach saya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh baiklah, oke Bu Irma, proses coaching tadi sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta. Ya. Sudah mampu menggali permasalahan sehingga Bu Tata sudah menemukan penyelesaian dari masalahnya. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Amin. Sekian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam Bu Tata. Ya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tata. Ya, hari ini Bu As akan melakukan coaching ya. Iya. Ya, baik. Sebelum Bu As melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian yang apakah nanti sesuai dengan alur tirta apa belum gitu Bu ya. Jadi rubrik penilaiannya adalah tentang nanti bagaimana sikus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap diskusi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana diskusi merespon pertanyaan-pertanyaan dari kusnya dan bagaimana nanti diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sikusnya sendiri. Oke ya Bu As ya. Jadi kompetensi apa saja nih yang ingin Bu As kembangkan dari coaching ini? Oh baik Bu Tata, kompetensinya antara lain adalah kehadiran penuh, Oh, kehadiran penuh ya. mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, Seperti itu Bu Tata. baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu As observasi? Ya, saya akan mendengar secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot nantinya. Iya, baik. Kemudian yang pertanyaan terakhir, indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini bagaimana? Ya Bu, bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Ya. atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Oke, baik Bu As. Kalau begitu silakan melakukan coaching. Ya, silakan Bu As ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu As. Alhamdulillah baik Bu As. Oh baik Bu Irma. Saya ingin bertanya kepada Bu Irma, apakah Bu Irma ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya hari ini Bu Irma? Iya Bu, memang saya ada masalah Bu mau cerita dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarnya? Oh iya Bu Irma, saya siap mendengarkannya. Apa itu Bu yang akan Ibu sampaikan? Begini Bu, beberapa hari ini Bu kan saya melihat anak didik saya kurang termotivasi dalam belajar Bu. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara untuk anak saya itu juga bisa termotivasi dalam belajar. Kurang semangat Bu, begitu ceritanya Bu. Oh baik, berarti peserta didik Bu Irma kurang termotivasi ya Ya Bu. dalam belajar di sekolah. Baiklah. Apa yang ingin Bu Irma dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu As, sebenarnya saya ingin mengharapkan anak saya itu supaya belajarnya dapat termotivasi, semangat belajar Bu. Kadang-kadang ini banyak main-mainnya Bu, apalagi saya akan mengajar di kelas 1 kan. Anak-anak ini kan harus kita ajak supaya minat belajar itu tumbuh. Ini saya lihat banyak bermain Bu. Bagaimana Bu?
Ini di kelas 1 SD ya Bu Irma ya? Ya Bu. Terus perubahan apa yang ingin Ibu Irma lihat dari permasalahan yang Bu Irma hadapi? Perubahannya bukan supaya anak-anak ini kan belajarnya dia semangat dalam menyelesaikan tugasnya juga supaya minat belajarnya timbul Bu. Oh iya, seperti itu Bu Irma. Iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, berdasarkan strategi dan metode-metode pembelajaran, media bisa dikatakan kondisi yang ideal bagi peserta didik apabila di tingkat SD nih Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu Irma sudah menerapkan strategi-strategi tersebut atau belum? Baiklah Bu Irma, jadi strategi-strategi apa yang akan Ibu Irma terapkan untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik Ibu Irma di sekolah? Baik Bu As, dari sekarang ini Bu As kan, kalau boleh saya mau membuat perubahan dalam pembelajaran saya dengan membuat strategi pembelajaran yang menarik untuk anak-anak didik saya Bu. Contohnya misalnya ini Bu, membuat video-video pembelajaran, apalagi anak kelas 1 Bu kan, mungkin dia bersemangat kalau melihat tampilan video-video pembelajaran dengan acara berhitung kan, dari 1 sampai 10 kita tampilkan video pembelajarannya Bu. Terus dengan media-media yang menarik buat anak didik saya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu Irma sudah menerapkan belum strategi-strategi tersebut? Alhamdulillah Bu As, sebenarnya sudah saya terapkan, cuman kan masih belum kurang maksimal. Mungkin kedepannya akan lebih maksimal lagi saya terapkan dengan berbagai macam media saya buat supaya anak-anak lebih menarik Bu dalam belajar, supaya anak-anak termotivasi untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh ya, baiklah Bu Irma. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk adanya perubahan tersebut Bu? Saya menginginkan anak-anak saya itu supaya lebih bersemangat dalam belajar, mendapat nilai yang bagus, supaya anak-anak, apalagi anak kelas 1 ini Bu As kan, supaya anak-anak ini yang penting sekali itu dalam cara kalistung Bu, supaya anak-anak ini pandai dalam membaca, menulis, itu yang diharapkan, yang harus diharapkan di kelas 1 yang itu Bu. Oh ya Bu Irma. Jadi kira-kira kapan Ibu Irma akan merealisasikan di sekolah Ibu? Saya usahakan dari sekarang pun saya sudah mulai merealisasikan Bu, untuk pembelajaran itu supaya anak-anak termotivasi. Oh ya, baiklah Bu Irma, dari percakapan kita hari ini apa yang telah Ibu Irma dapatkan? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega Bu, karena sudah menjelaskan masalah saya dengan Ibu dan sudah dapat jawabannya Bu. Oh, alhamdulillah Bu Irma, berarti Bu Irma sudah ada gambaran-gambaran tentang strategi-strategi bervariatif untuk peserta didik Ibu ya Bu Irma. Ya Bu. Mungkin percakapan kita sudah cukup hari ini Bu Irma. Semoga kedepannya bisa rencana Bu Irma kedepannya bisa berjalan lancar untuk menumbuhkan motivasi peserta didik Bu Irma. Amin. Alhamdulillah Bu. Ya, cukup sekian ya Bu Irma ya. Ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Ya, Bu As, bagaimana tadi waktu melakukan coaching? Apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oh iya, alhamdulillah berarti ya. Berarti proses coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya Bu As ya. Si coachnya sudah mampu menggali dan menemukan penyelesaian dari masalahnya tersebut, begitu Bu As ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu As ya. Sekian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk Bu As. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tata. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Bu Tata hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Irma, hari ini sehat, baik. Oke, hari ini ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya nilai dengan Bu Tata ya. Baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Tata kembangkan dari coaching ini?
Ya, jadi dari coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kesadaran penuh. Jadi Ya. saya ingin mendengarkan si coaching saya tersebut nantinya. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Irma. Baik Bu Tata, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Tata kembangkan? Iya, yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah ketiga-tiganya Bu Irma. Ada yang pertama itu kesadaran penuh, Ya. kemudian ada mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Irma. Jadi indikator apa yang ingin Bu Tata buat dalam proses coaching ini? Jadi indikator yang ingin saya lihat dari coaching ini adalah si kusi saya nanti bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kusi dapatkan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kusi hadapi. Begitu Bu Irma. Baik Bu Tata, dipersilakan untuk meng-coaching coach. Oke, terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu Tata. Ya. Jadi saat pembelajaran matematika kita harus membuat mereka menyukai dulu pelajaran matematika seperti itu Bu Tata. Kemudian seperti saya bilang tadi menggunakan model pembelajaran problem based learning kami, jadi mereka bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelajaran matematika seperti itu. Iya Bu As. Berarti dari keseluruhan peserta didik Bu As, apakah semuanya sudah termotivasi atau masih ada beberapa siswa yang masih kurang? Alhamdulillah Bu Tata, setelah saya merubah model pembelajaran saya, biasanya ada 20% anak-anak yang tidak bersemangat, tidak termotivasi untuk belajar. Sekarang alhamdulillah tinggal 3% Bu Tata. Dan 3% itu insya Allah ke depannya mereka juga akan bersemangat seperti teman-temannya. Iya, insya Allah ya. Jadi apa nih yang ingin Bu As lakukan untuk meningkatkan perubahan ataupun untuk adanya perubahan terhadap siswa yang masih 3% ini Bu As? Ya, ini Bu Tata kan dari pertanyaan Bu Tata berarti itu berkesinambungan dari upaya atau rencana yang saya lakukan untuk menimbulkan motivasi kepada peserta didik. Kita memberi mereka semangat bahwa kalau teman bisa kenapa kamu enggak seperti itu. Cuman yang 3% ini ada 2 orang memang mereka agak keterbatasan dalam berpikirnya Bu Tata. Jadi mereka itu anak-anak istimewa dan kami mengajarkan khusus kepada mereka. Mereka memang agak kurang, cuman sekolah memang tidak boleh tidak menerima mereka di sekolah kami seperti itu Bu Tata. Jadi alhamdulillah setelah saya melakukan perubahan dalam cara saya mengajar, anak-anak sudah menyukai pelajaran matematika sekarang Bu Tata. Iya, alhamdulillah ya. Jadi untuk yang yang belum sesuai ini ya, yang Bu As bilang masih 3% ini, kapan kira-kira Bu As akan merealisasikan perubahan terhadap si anak ini? Ya, itu Bu Tata sudah saya lakukan di setiap pembelajaran. Saya sudah melakukan pembimbingan khusus kepada mereka. Saya memberikan soal khusus kepada mereka seperti itu Tata, sudah kami lakukan. Dan saya bekerja sama dengan teman sejawat juga di sekolah. Kami bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang peserta didik tersebut hadapi seperti itu. Oh begitu Bu As ya, berarti sudah Bu As terapkan di sekolah ya. Jadi ini Bu As, dari percakapan kita ini dari tadi sampai sekarang, apa sih yang Bu As dapatkan hari ini? Ya alhamdulillah Bu Tata, saya sudah mendapatkan pencerahan. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah di sekolah, mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Karena kan satu kepala baik, tapi lebih dari satu kepala itu lebih baik. Mencari jalan keluar, mungkin pemikiran kita dan pemikiran teman jauh lebih baik seperti itu Bu Tata ya. Dan saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini sudah mendapatkan pencerahan dan saya kedepannya lebih optimis lagi dalam mengajar matematika di sekolah.
Ya, alhamdulillah ya Bu As ya. Berarti Bu As yang seperti strategi inovatif tersebut, alhamdulillah sudah ada ya untuk peserta tadi Bu As, dan alhamdulillah sudah ada gambaran-gambaran yang akan Bu As lakukan lagi untuk beberapa persen anak didik Bu As yang belum ini ya. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi mungkin Bu As cukup sampai di sini percakapan kita hari ini. Ada lagi yang ingin Bu As sampaikan? Alhamdulillah Bu Tata, saya rasa sekarang saya sudah lebih bersemangat lagi dalam mengajar, karena pembicaraan kita tadi saya sudah menemukan solusi bahwa kita harus bekerja sama dalam menghadapi peserta didik di sekolah seperti itu Bu Tata, Ya. untuk hasil pendidikan kita yang lebih baik ke depannya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga rencana untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu As ya. Ya, Baik amin. untuk Bu As maupun untuk peserta didik. Ya, sampai di sini dulu Bu As. Terima kasih atas semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Tata, setelah melakukan kursi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kursi tadi? Ya, alhamdulillah Bu Irma, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Pada saat tadi saya kusi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, sehingga si kusi saya tersebut bisa mencari solusi dan bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Begitu Bu Irma. Oh iya Bu, berarti sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya, dan kursi pun sudah menyelesaikan permasalahannya Bu ya. Iya Bu. Baik, mungkin cukup ini aja, Ya. saya akhiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma. Sama-sama Bu Tata. Ya.